Italia lagi-lagi gagal lolos ke Piala Dunia. Sang juara dunia 4 kali harus gagal lolos 3 kali. Ya, Italia lagi-lagi harus gagal tampil di FIFA World Cup untuk 3 edisi secara beruntun setelah dikalahkan oleh Bosnia Herzegovina dengan drama adu penalti yang berakhir 4-1. Dua eksekutor penalti Italia yaitu Pio Esposito dan juga Bryan Cristante gagal mengeksekusi penalti, dan hanya pemain Newcastle yaitu Sandro Tonali yang masuk, sementara 4 eksekutor dari Bosnia mampu menuntaskan tugasnya. Italia sebenarnya unggul di awal-awal lewat blunder dari kiper yang jatuh ke kaki dari Moiskin dan dapat diselesaikan dengan sempurna. Tapi petaka datang ketika Alessandro Bastoni melakukan pelanggaran dokso dan harus di kartu merah. Setelah itu Gattuso memainkan compact defense, tapi hal itu justru menguras semangat dari tim Italia sehingga mereka harus kewalahan dan kecolongan di menit-menit akhir oleh Bosnia. Lalu tibalah di drama adu penalti dan petaka pun terjadi untuk Italia dengan gagalnya Pio Esposito dan juga Bryan Cristante pada di pertandingan semifinal. Berikutnya mereka berhasil mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 2-0. Di playoff ini Italia bergabung dengan Bosnia, Wales dan juga Irlandia Utara. Di babak playoff ini Italia tergabung dengan Bosnia sebagai runner-up grup G, lalu ada Wales sebagai runner-up grup J, dan juga Northern Ireland yang dia bisa masuk karena dia merupakan juara dari grup 3 di League C ya, di UEFA Nations League. Dan di babak kualifikasi sebelumnya Italia harus puas berada di posisi kedua di bawah Norwegia setelah mereka dikalahkan 2 kali dengan skor 3-0 di Norwegia dan juga 4-1 di Italia. Dan apa sih yang menjadi penyebab Italia menjadi downgrade di 3 edisi Piala Dunia terakhir? Sebenarnya kalau dibilang downgrade, dia gak downgrade banget ya, karena mereka menjuarai Euro tahun 2020 yang diundur ke 2021. Nah, penyebab utamanya menurut gue tidak ada pemain berkewarganegaraan Italia di Serie A yang menjadi pemain penting gitu. Kita lihat aja untuk klub besarnya. AC Milan pemainnya siapa di penyerangan? Christian Pulisic dari Amerika. Lalu ada Santi Gimenez dari Meksiko. Lalu ada Leao dari Portugal. Terus juga ada Kuku dari Prancis. Terus kita geser lagi ke FIFA squad-nya Inter Milan. Strikernya Lautaro dari Argentina. Lalu untuk pelapisnya ada Thuram dari Prancis. Lalu kemudian untuk pemain klub berikutnya dari Juventus, kita lihat untuk penyerangannya ada Dusan Vlahovic dari Serbia, Kenan Yildiz dari Turki, dan juga ada Kosesau. Lalu ada Openda. Lalu ada Kevin Thuram, adik dari Marcus Thuram. Lalu kita ke Napoli lagi. Ada Lukaku dari Belgia sama Højlund. Lalu juga ada Kevin De Bruyne juga. Dan juga ini sudah terlihat di UEFA Champions League, di mana Serie A hanya mengirimkan satu wakilnya yaitu
Atalanta di babak 16 besar, di mana mereka mau di Bergamo ataupun di Allianz dibantai dengan total agregat yaitu 10 gol kemasukan oleh Bayern Munchen. Nah, jadi masalah terbesarnya itu sebenarnya hampir mirip ya kayak di Inggris, di mana Big Five mereka di Premier League jarang ada yang menggunakan pemain lokal Inggris, tapi bedanya dengan Italia adalah level kompetisi dari Premier League yang sangat ketat, yang jauh lebih baik daripada Serie A. Seperti kita lihat seperti Harvey Barnes, lalu ada Callum Wilson, yang pokoknya dari klub-klub kecil dari Liga Inggris itu masih bisa bersaing dengan klub-klub raksasa. Tapi sepertinya hal itu juga tidak akan bertahan lama seperti yang kita ketahui sebelumnya. Di pertandingan terakhir Inggris harus dikalahkan dengan skor tipis oleh Jepang dengan skor 1-0 di Wembley. Mungkin segitu dulu opini dan video dari gua untuk kali ini, tidak panjang aja karena topiknya juga gak terlalu penting ya tentang timnas Italia. Dan mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.